Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Radevanus dengan NIM 240951135. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit antraks dengan judul Infeksi Bakteri Bacillus anthracis pada hewan ternak herbivora. Sebelumnya, apa itu antraks? Antraks adalah penyakit zoonosis tidak menular yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora, yakni Bacillus anthracis itu sendiri. Penyakit ini paling sering terjadi pada hewan herbivora, baik liar maupun domestik, tetapi juga dapat menjangkiti manusia yang terpapar dari hewan yang terinfeksi. Disebut sebagai zoonosis tidak menular karena hewan terinfeksi dapat menularkan penyakit ini kepada hewan lainnya dan manusia. Namun manusia terinfeksi tidak dapat menularkannya kepada individu lain. Antraks terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, gastrointestinal antraks, yang terjadi karena hewan mengkonsumsi makanan ataupun air yang terjangkit. Kedua, cutaneous antraks, yang terjadi karena bakteri masuk melalui luka terbuka. Infeksi ditunjukkan dengan lesi menonjol berisi nanah, dengan bagian tengah berwarna hitam. 3. Inhalation anthrax yang terjadi karena hewan menghirup spora dari lingkungan, berakibat fatal dalam kurun waktu 24-36 jam. Antraks merupakan penyakit zoonosis dengan sejarah panjang yang diduga telah ada sejak zaman kuno. Perannya pada abad ke-19 sangat krusial dalam dunia medis karena menjadi dasar bagi Robert Koch untuk merumuskan postulatnya dan menginspirasi Louis Pasteur dalam menciptakan vaksin pertama untuk penyakit ini. Di era modern, ancaman antraks sebagai senjata biologis menjadi sorotan publik setelah serangan bioterorisme di Amerika Serikat pada tahun 2001. Bacillus anthracis disebut Little Rot karena bentuknya yang kecil dan menyerupai batang, sementara nama anthracis dari bahasa Yunani merujuk pada batu bara atau karena spora bakteri dapat membentuk jaringan luka hitam yang menyerupai batu bara. Memiliki morfologi berbentuk batang dengan ukuran sekitar 1 mikrometer kali 3-5 mikrometer. Memiliki susunan tunggal berpasangan atau dalam rantai panjang. Pewarnaan gram berwarna ungu yang berarti bakteri merupakan gram positif, berkapsul ketika menginfeksi inang, non-motil karena tidak memiliki flagella, menghasilkan endospora yang tahan lama terutama ketika terpapar oksigen, atau dikeluarkan dari hewan yang terinfeksi. Spora ini biasanya terletak di tengah atau subterminal dan tidak membaca membengkak. Pada agar darah, koloni membentuk koloni datar, kering, berwarna keabu-abuan, dengan pinggiran tidak beraturan seperti kepala medusa yang berserabut. Untuk studi kasus, saya mengambil wabah antraks di Gunung Kidul yang dipicu oleh konsumsi daging sapi yang telah mati karena sakit. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan seorang pasien laki-laki berusia 73 tahun dari Pedukuhan Jati, Kelurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul yang terpapar antraks dan meninggal dunia pada awal Juni 2023. Diketahui korban tersebut sempat ikut menyembelih dan mengkonsumsi daging ternak yang sudah mati. Penyebab langsung wabah ini adalah dengan mengkonsumsi daging dari 3 ekor sapi yang sudah sakit dan mati pada bulan Mei. Bahkan, dilaporkan warga sempat menggali dan memakan daging sapi yang mati mendadak dan yang sudah dikubur tersebut. Dinas Kesehatan Gunung Kidul melakukan penelusuran dan pengambilan sampel darah terhadap warga yang terpapar daging tersebut. Hasilnya menunjukkan dampak signifikan dari paparan ini, yakni dari 125 orang yang diambil sampel darahnya karena kontak dengan daging, 85 orang dinyatakan positif antraks. Lalu, sebanyak 18 orang dari yang positif tersebut menunjukkan gejala, termasuk luka, bengkak, diare, dan pusing. Pemeriksaan serologi lebih lanjut pada 143 warga Candirejo menunjukkan 87 orang seropositif atau memiliki antibodi terhadap patogen. Nah, salah satu faktor yang diduga kuat menjadi pemicu penyebaran antraks ini adalah tradisi yang bernama brandu. Brandu yang masih melekat pada warga Gunung Kidul. Tradisi brandu dilakukan untuk menyembelih sapi yang sakit atau hampir mati, dengan menjual dagingnya dengan harga murah meskipun tujuannya adalah untuk membantu sesama.
Namun, jika ternak yang di Bandung mati dan mendadak akibat antraks, praktik ini justru sangat merugikan masyarakat karena menyebarkan penyakit antraks. Nah, antraks sendiri adalah penyakit bakterial menular akut pada manusia dan hewan disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan bersifat zoonosis. Bakteri ini membentuk spora yang dapat bertahan di luar tubuh dan menyebar melalui air hujan atau mengkontaminasi pakan minum ternak. Mengingat penyebaran antraks dipicu oleh konsumsi daging ternak yang terpapar, Wakil Bupati Gunung Kidul telah mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat agar tidak menyembelih ternak yang sakit, apalagi yang mati mendadak, serta tidak mengkonsumsi daging dari hewan ternak tersebut. Nah, dari kasus tersebut kita bisa belajar bahwa terdapat gejala klinis hewan ternak yang terinfeksi antraks dibedakan berdasarkan perjalanan penyakit. Dimulai dari yang pertama perakut, yakni yang paling umum terjadi, hewan tiba-tiba mati, darah berwarna hitam pekat dan tidak membeku. Mungkin juga terlihat keluar dari lubang tubuh, contohnya hidung, mulut, anus, dan vulva. Yang kedua, tipe akut berlangsung selama 24 sampai 48 jam, ditandai dengan demam sangat tinggi hingga 42 derajat Celcius. Hewan terlihat lesu dan terpisah dari kelompoknya, gemetar otot, sulit bernapas, respirasi cepat dan distres, lalu terdapat selaput lendir berwarna kebiruan atau sianosis, keguguran pada hewan bunting, kematian diikuti kejang. Yang terakhir, subakut, hal tipe ini jarang terjadi dan bisa berlangsung selama 2-5 hari, yakni pembekakan atau edema yang jelas di daerah leher, dada, perut, dan alat kelamin, juga disertai dengan diare berdarah. Pengobatan hewan ternak yang terinfeksi bakteri Bacillus anthracis dapat dengan pemberian antibiotik penisilin atau oxytetracycline, doxycycline, enrofloxacin, dan ciprofloxacin. Bisa juga dengan pemberian antiserum atau anti-antraks serum yang tentunya semua dilakukan oleh dokter hewan maupun yang ahli. Prevensi dapat dilakukan dengan vaksinasi rutin, laporan kasus segera, penanganan bangkai yang aman, biosecurity, dan manajemen peternakan. Penghindaran mengkonsumsi produk ternak seperti daging, susu, bulu, atau kulit, dan lainnya dari hewan ternak yang sudah terinfeksi. Semua prevensi yang saya sebutkan harus dilakukan dengan adanya kerjasama di antara pemerintahan, tenaga kesehatan, dan tentunya partisipasi masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih karena sudah menonton penjelasan saya mengenai penyakit antraks, tepatnya infeksi bakteri Bacillus anthracis pada hewan ternak herbivora. Terima kasih.